Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Adi Masliardi SEMM selaku dosen pengampu manajemen pemasaran, dan yang kami hormati Ketua Kelas Manajemen 21D, dan yang kami banggakan teman-teman seperjuangan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu nikmat sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran online seperti saat ini. Dan tak lupa juga teman-teman, marilah kita panjatkan sholawat serta salam kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya dan teman-teman saya dari kelompok 1 memperkenalkan diri. Yang pertama ada Aulia Febrianti, yang kedua ada saya sendiri Nazwa Nur Fadilah, yang ketiga ada Rahma Alia, yang keempat Sarah Azkia Aulia, yang kelima Zaidan Rahadian, dan yang terakhir ada Zaki Rahadian. Baik, di sini kami kelompok 1 dari manajemen 21D ingin mempresentasikan tentang bab 6 yang berjudul menganalisis pasar konsumen. Untuk presentasi awal akan dipresentasikan oleh saya sendiri Nazwa Fadilah, dan yang kedua akan dipresentasikan oleh Zaki Rahadian, lalu yang ketiga akan dipresentasikan oleh Sarah Azkia Aulia, lalu yang keempat akan dipresentasikan oleh Aulia Febrianti, dan yang kelima akan dipresentasikan oleh Zaidan Rahadian, dan materi yang terakhir akan dipresentasikan oleh Rahma Alia. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang menganalisis pasar konsumen. Tujuan pemasaran adalah memenuhi dan memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan cara yang lebih baik daripada para pesaing. Sebelum kita memasuki ke materi, kita harus memahami apa itu perbedaan pelanggan dan konsumen dan apa itu pelanggan. Perbedaan antara konsumen dan pelanggan, yang pertama yaitu konsumen. Konsumen adalah individu yang mengkonsumsi atau menggunakan barang atau produk. Lalu yang kedua, pelanggan. Pelanggan adalah seseorang yang membeli komoditas tersebut dan melakukan pembayaran. Nah, dari kita setelah tahu perbedaan konsumen dan pelanggan, kita juga harus memahami apa itu pelanggan dan bagaimana sih pelanggan itu membeli atau memasarkan suatu produk. Pemasaran yang berhasil mengharuskan perusahaan berhubungan penuh dengan pelanggan mereka. Memahami pelanggan yaitu memperoleh penanganan 360 derajat tentang kehidupan sehari-hari mereka dan perubahan yang terjadi sepanjang hidup mereka. Lalu selanjutnya, tujuan pasar konsumen. Tujuan pasar konsumen yang pertama yaitu menentukan bagaimana faktor budaya, sosial, personal, dan psikologis mempengaruhi perilaku pembelian pelanggan. Lalu yang kedua, menggambarkan bagaimana pelanggan membuat suatu keputusan pembelian. Nah, di sini juga saya mendapatkan quotes yang saya dapatkan di Google. Produk yang tepat dipasarkan ke pelanggan yang tepat dengan cara yang tepat pula. Selanjutnya, menganalisis pasar konsumen. Pasar konsumen adalah pasar yang dimana pembelinya adalah individual yang membeli produk untuk digunakan atau disewakan. Dorongan pemasaran dan lingkungan mulai memasuki kesadaran pembeli. Tujuan pemasaran adalah memenuhi dan memuaskan kebutuhan serta keinginan pelanggan sasaran. Lalu perilaku konsumen. Apa sih perilaku konsumen itu? Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan atau dipresentasikan oleh Saudara Zaki Rahadian. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Nazwa Nur Fadilah. Di sini saya melanjutkan materi faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. 1. Faktor budaya. Budaya kultur adalah determinan pasar, keinginan, dan perilaku seseorang melalui keluarga dan institusi utama lainnya.
2. Faktor sosial. Kelompok referensi grup seseorang adalah semua kelompok yang mempunyai pengaruh langsung tatap muka atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku orang tersebut. 3. Faktor pribadi. Faktor pribadi meliputi usia dan tahap dalam siklus hidup, pembel, pekerjaan dan keadaan ekonomi, kepribadian dan konsep diri serta gaya hidup dan nilai. Kepribadian dan konsep diri. Setiap orang mempunyai karakteristik pribadi yang mempengaruhi perilaku pembeliannya. Yang dimaksud dengan kepribadian personality juga adalah sekumpulan sifat fisiologis manusia yang menyebabkan respon yang relatif konsisten dan tahan lama terhadap rangsangan lingkungan termasuk perilaku pembelian. Jennifer Acker dari Stanford meriset kepribadian merek dan mengidentifikasi sifat-sifat berikut. 1. Ketulusan atau sincerity, membumi, jujur, sehat, dan ceria. 2. Kegembiraan atau excitement, berani, bersemangat, imajinatif, dan modern. 3. Kompetensi atau kompetensi, dapat diandalkan, cerdik, dan sukses. 4. Kesempurnaan, sophisticated, kelas atas dan menarik. 5. Ketahanan, resilience, petualangan dan tangguh. Gaya hidup dan nilai. Gaya hidup dan nilai orang-orang dari suku bayi Dayak, kelas sosial dan pekerjaan yang sama mungkin mempunyai gaya hidup yang cukup berbeda. Dengan 54% populasi di India berumur di bawah 30 tahun, sekitar 16 juta alar 3%. Maka sasaran mereka, gaya hidup muda berpenghasilan tinggi yang mengidentifikasi status tinggi dan gaya hidup orang kaya anggota populer India yang disebut Gen X menghabiskan sebagian besar uang mereka untuk pakaian dan aksesoris pribadi, makanan, hiburan, dan produk konsumen tahan lama. Dan juga untuk liburan eksotis di India maupun di luar negeri. Gaya hidup atau lifestyle adalah pola hidup seseorang di dunia yang tercermin dalam kegiatan, minat, dan pendapat. Gaya hidup memotret interaksi seseorang secara utuh dengan lingkungannya. Pemasar harus meneliti hubungan antara produk mereka dan sekelompok gaya hidup. Lohas, konsumen yang mengkhawatirkan lingkungan menginginkan produk dan dihasilkan dengan cara yang lestari, membelanjakan uang untuk meningkatkan kesehatan, perkembangan, dan potensi diri mereka disebut lohas, atau disingkatnya dari lifestyle of health and sustainability, gaya hidup, nasihat, dan lestari. Hamburger Helper diluncurkan pada tahun 1971 untuk merespon ekonomi yang sulit. Adonan pasta dan bubuk murah Hamburger Helper dirancang untuk menjanjikan satu pun daging secara cepat dan murah menjadi makanan keluarga. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Sarah Askia Aulia. Yang tidak jelas yang mempresentasikan analisis pasar konsumen. Nah, selanjutnya saya akan mempresentasikan proses psikologis kunci. Proses psikologis kunci memahami perilaku konsumen adalah model respon rangsangan yang diperlihatkan dalam pemasaran dan lingkungan memasuki kesadaran konsumen.
motivasi Fred, Maslow, Herzberg. Kebutuhan lain bersifat psikogenik, kebutuhan yang timbul dari keadaan tekanan psikologis seperti kebutuhan motivasi akan mempunyai dua arah. Kita memiliki satu tujuan di atas satu tujuan lainnya, dan intensitas energi yang kita gunakan untuk mengejar tujuan. 3 teori terkenal tentang motivasi manusia. Yang pertama, teori Sigmund Freud, Abraham Maslow, dan Frederick Herzberg, membawa implikasi yang cukup berbeda bagi analisis konsumen dan strategi pemasaran. Selanjutnya, jenis-jenis teori. Yang pertama, teori Freud. Sigmund Freud mengasumsi bahwa kekuatan psikologis yang membuat perilaku seseorang sebagian besar adalah membuat perilaku ketidaksadaran, dan bahwa seseorang tidak dapat memahami secara penuh motivasinya sendiri. Kedua, teori Maslow. Abraham Maslow berusaha menjelaskan mengapa orang didorong oleh kebutuhan tertentu pada waktu tertentu. Yang ketiga, teori Herzberg. Frederick Herzberg mengembangkan teori-teori faktor yang membedakan ketidakpuasan atau dissatisfier, faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpuasan dari ketidakpuasan atau satisfier, faktor-faktor yang menyebabkan kepuasan. Selanjutnya, persepsi. Persepsi adalah proses di mana kita memilih, mengatur, dan menerjemahkan masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti. Dalam pemasaran, persepsi lebih penting daripada realitas, karena persepsi yang mempengaruhi perilaku aktual konsumen. Ada 3. Yang pertama, atensi selektif. Atensi selektif adalah alokasi pemrosesan kapasitas terhadap beberapa rangsangan. Atensi sukarela adalah sesuatu yang bermakna. Sukarela disebabkan oleh seseorang atau sesuatu. Diperkirakan bahwa rata-rata orang terpapar oleh lebih dari 1.500 iklan atau komunikasi merek sehari. Karena kita tidak mungkin dapat mendengarkan semua ini, kita menyortir sebagian besar rangsangan tersebut. Sebuah proses yang disebut atensi selektif atau selektif konsumen. Atensi selektif berarti bahwa pemasar harus bekerja keras untuk menarik atensi konsumen. Yang kedua, ada distorsi selektif. Distorsi selektif atau selective distortion adalah kecenderungan untuk menerjemahkan informasi dengan cara yang sesuai dengan kondisi awal kita. Distorsi selektif dapat bekerja dalam keunggulan pemasar yang memiliki merek kuat ketika konsumen mendistorsi informasi merek netral atau tidak jelas untuk membuatnya lebih positif. Dengan kata lain, rasa bil seakan lebih enak. Mobil mungkin terasa lebih halus dikendarai. Waktu tunggu dalam antrian bank terasa lebih pendek, tergantung pada merek tertentu yang terlibat. Yang ketiga, retensi selektif. Sebagian besar dari kita tidak melihat kebanyakan informasi yang dipaparkan kepada kita, tetapi kita mempertahankan informasi yang mendukung sikap dan keyakinan kita. Karena retensi selektif atau selective retention, kita akan mengingat poin bagus tentang sebuah produk yang kita sukai dan meluapkan poin bagus tentang produk pesaing. Retensi selektif sekali lagi bekerja untuk keunggulan merek-merek kuat. Persepsi bawah sadar. Mekanisme persepsi selektif membutuhkan keterlibatan dan pemikiran aktif konsumen. Sebuah topik yang telah mempesona banyak pemasar selama berabad-abad adalah persepsi bawah sadar atau subliminal perception. Mereka berpendapat bahwa pemasar menyisipkan pesan rahasia dan tersembunyinya dalam iklan atau kemasan. Yang pertama, ada pembelajaran atau learning, mendorong perubahan dalam perilaku kita yang timbul dari pengalaman. Sebagian besar perilaku manusia dipelajari, meskipun sebagian besar pembelajaran itu tidak sengaja. Yang kedua, dorongan atau drive adalah rangsangan internal kuat yang mendorong tindakan. Pertanda, loop, atau rangsangan minor yang menentukan kapan, di mana, dan bagaimana seseorang merespons. Yang ketiga,
diskriminasi atau discrimination. Berarti kita belajar menyadari perbedaan dalam sekumpulan rangsangan yang sama dan dapat menyesuaikan respon kita menurut perbedaan itu. Selanjutnya, memori dan proses memori. Sebuah informasi dan pengalaman yang kita hadapi ketika kita menjalani hidup dapat di memori jangka panjang kita. Ahli psikologi kognitif membedakan antara memori jangka pendek atau short term memory, penyimpanan informasi temporer dan terbatas. Memori jangka panjang atau long term memory, penyimpanan yang lebih permanen dan pada dasarnya tak terbatas. Pandangan struktur memori jangka panjang yang paling diterima secara luas mengonsumsi kita untuk membentuk beberapa model asosiatif. Misalnya, model memori jaringan asosiatif atau Associative Memory Model pemandang IPM sebagai kesimpulan mode atau pengadang. Memori adalah proses yang sangat konsumtif karena kita tidak mengingat informasi dan kejadian secara lengkap dan akurat. Pemrograman memori menggambarkan bagaimana dan di mana informasi masuk ke dalam memori. Tingkat kemudahan kita dalam mengintegrasikan informasi baru ke dalam struktur pengetahuan yang sudah ada juga sangat tergantung pada kesederhanaan, kejelasan, dan ketepatannya. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Aulia dan Zaidan. Terima kasih Sarah Azkia telah mempresentasikan psikologis kunci. Selanjutnya saya akan mempresentasikan proses keputusan pembelian dan pengenalan masalah. Proses keputusan pembelian model 5 tahap. Proses psikologis dasar memainkan peranan penting dalam memahami bagaimana konsumen benar-benar membuat keputusan pembelian mereka. Perusahaan yang cerdas berusaha untuk memahami proses keputusan pembelian pelanggan secara penuh. Semua pengalaman mereka dalam pembelajaran memilih, menggunakan, dan bahkan menyingkirkan produk. Pengenalan masalah. Proses pembelian dimulai ketika pembeli menyadari suatu masalah atau kebutuhan yang dipicu oleh rangsangan internal atau eksternal. Seperti seseorang mungkin mengagumi mobil tetangga atau melihat iklan televisi liburan ke Hawaii yang memicu pemikiran tentang kemungkinan melakukan pembelian. Faktor apa saja yang mempengaruhi pasar konsumen? Yang pertama ada dinamika pencarian, yaitu melalui pengumpulan informasi, konsumen mempelajari merek pesaing dan fitur mereka. Konsumen perorangan hanya akan mengetahui sebagian merek ini, kumpulan kesadaran. Yang kedua ada evaluasi alternatif, yaitu bagaimana konsumen memproses informasi merek kompetitif dan melakukan penilaian nilai akhir. Tidak ada proses tunggal yang digunakan oleh semua konsumen atau oleh seorang konsumen dalam sebuah situasi pembelian. Yang ketiga ada keyakinan dan sikap. Melalui pengalaman dan pembelajaran masyarakat, mendapat keyakinan dan sikap mempengaruhi perilaku pembelian. Keyakinan adalah pemikiran deskriptif yang dipegang seseorang tentang sesuatu. Yang keempat ada model ekspektasi nilai. Konsumen sampai pada sikap terhadap berbagai merek melalui prosedur penilaian atribut. Ia mengembangkan sejumlah keyakinan tentang di mana masing-masing merek berdiri atas setiap atribut. Selanjutnya akan disampaikan oleh Zaidan. Baik, terima kasih kepada Aulia Febrianti untuk materi selanjutnya, keputusan pembelian. Dalam tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi antar merek. Dalam kumpulan pilihan konsumen mungkin juga membentuk maksud untuk membeli merek yang paling disukai. Model non-kompensatoris dari pilihan konsumen. Model ekspektasi nilai yang merupakan model kompensatoris, yaitu hal-hal yang dianggap
baik untuk sebuah produk dapat membantu menutup hal-hal yang dianggap buruk. Tetapi nih, konsumen seiring mengambil jalan pintas mental dengan menggunakan aturan heuristik pilihan yang sederhana. Faktor pengintervensi. Bahkan jika konsumen membentuk evaluasi merek, ada dua faktor umum dapat mengintervensi antara maksud pembelian dan keputusan pembelian. Yang pertama adalah sikap orang lain. Batas di mana sikap seseorang mengurangi preferensi kita untuk sebuah alternatif tergantung pada dua hal. Yang pertama, intensitas sikap negatif orang lain terhadap alternatif yang kita sukai. Dua, motivasi kita untuk mematuhi kehendak orang lain. Keputusan konsumen untuk modifikasi, menunda, atau menghindari keputusan pembelian sangat dipengaruhi oleh resiko. Anggapan konsumen dapat menilai banyak jenis resiko dalam membeli, mengkonsumsi sebuah produk. Resiko pertama, fungsional. Produk tidak bekerja sesuai harapan. Yang kedua, resiko fisik produk mengancam kesejahteraan atau kesehatan fisik pengguna atau orang lain. Yang ketiga, resiko keuangan produk tidak layak untuk harga yang dibayarkan. Yang keempat, risiko sosial produk menimbulkan rasa malu orang lain. Yang kelima, risiko psikologis untuk memengaruhi kesehatan jiwa pengguna. Yang terakhir, risiko waktu kegagalan untuk menghasilkan biaya peluang untuk menemukan produk memuaskan lainnya. Perilaku pasca pembelian dan kepuasan pasca pembelian. Yang pertama, perilaku pasca pembelian. Setelah pembelian, konsumen mungkin mengalami konflik karena melihat fitur mengkhawatirkan tertentu atau mendengar hal-hal yang menyenangkan tentang merek lain. Waspadailah tentang informasi yang mendukung keputusan-keputusan komunikasi pemasaran. Seharusnya memasok keyakinan dan mengevaluasi yang memperkuat pilihan konsumen dan membantunya merasa nyaman tentang merek tersebut. Kepuasan pasca pembelian. Kepuasan merupakan fungsi kedekatan antara harapan dan kinerja anggapan produk. Jika kinerja tidak memenuhi harapan konsumen, kecewalah. Jika memenuhi harapan, konsumen puas. Jika melebihi harapan, konsumen sangat puas. Perasaan ini menentukan apakah pelanggan membeli produk kembali dan membicarakan hal-hal menyenangkan atau tidak menyenangkan tentang produk itu kepada orang lain. Tindakan pasca pembelian dan pengguna dan penyingkiran pasca pembelian. Tindakan pasca pembelian dan pengguna dan penyingkiran pasca pembelian. Tindakan pasca pembelian pelanggan yang sangat puas juga cenderung mengatakan hal-hal baik tentang merek kepada orang lain. Di pihak lain, konsumen yang sangat kecewa mungkin mengabaikan atau mengembalikan produk. Mereka mungkin mencari informasi memastikan nilai produk yang tinggi. Mereka mungkin mengajukan tuntutan umum dengan melayangkan keluhan-keluhan kepada perusahaan, menggunakan pengacara atau melayangkan keluhan kepada kelompok lain seperti badan bisnis, swasta, atau pemerintah.
tindakan pribadi mencakup keputusan untuk berhenti membeli produk opsi keluar atau mengingatkan teman opsi suara. Pengguna dan penyingkiran pasca pembelian. Pemasar juga harus mengamati bagaimana pembeli mengguna dan menyingkirkan produk. Pendorong kunci frekuensi. Penjualan adalah tingkat konsumsi produk. Semakin cepatlah pembeli mengkonsumsi sebuah produk, semakin cepatlah mereka kembali ke pasar untuk membelinya lagi. Salah satu peluang untuk meningkatkan frekuensi pengguna produk terjadi ketika persepsi konsumen tentang penggunaan mereka berbeda dari kenyataan. Konsumen mungkin gagal mengganti produk yang memiliki rentang umur relatif pendek dengan mencakup cepat, karena mereka salah satu menilai umur produk. Satu strategi untuk mempercepat penggantian adalah mengaitkan tindakan menggantikan produk dengan liburan, kejadian, atau produk atau waktu tertentu dalam 1 tahun. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Rahma Alia. Terima kasih Aulia dan Dedan telah mempresentasikan proses keputusan pengambilan dan pengenalan masalah. Selanjutnya saya akan mempresentasikan teori lain tentang pengambilan keputusan konsumen. Teori lain tentang pengambilan keputusan konsumen. Proses keputusan konsumen mungkin tidak selalu berkembang dengan gaya pencernaan yang cermat. Tingkat keterlibatan konsumen. Model ekspektasi nilai pengonsumsikan tingkat keterlihatan yang tinggi di pihak konsumen. Kita dapat mendefinisikan keterlibatan konsumen berdasarkan tingkat keterlibatan dan pemrosesan aktif yang dilakukan konsumen dalam merespon rangsangan pemesan. Model kemungkinan elaborasi. Model kemungkinan elaborasi Richard Petty dan John Cacioppo model yang banyak pakai mengenai formasi dan perubahan sikap, menggambarkan bagaimana konsumen membuat penilaian baik dalam keadaan keterlibatan rendah maupun tinggi, mempunyai 2 alat yang bermodel rute pusat dan perinjur. Strategi pemasaran keterlibatan dibeli dalam kondisi keterlibatan rendah dan ketiadaan perbedaan merek yang signifikan. Pemasaran menggunakan 4 teknik, yaitu yang pertama, mereka dapat menghubungkan produk dengan sejumlah isu yang terlibat. Yang kedua, mereka dapat menghubungkan produksi dengan beberapa situasi pribadi. Yang ketiga, pemasar dapat merancang iklan untuk memicu emosi kuat. Yang terakhir, pemasar mungkin mengiklankan fitur-fitur penting. Analisan dan pembahasan perilaku pembelian pencari keragaman. Beberapa situasi pembelian karakternya dapat keterlibatan rendah, tetapi perbedaan mereknya signifikan. Di sini konsumen sering melakukan banyak peralihan merek. Heuristik dan bias keputusan. Heuristik mempunyai 2 macam, yaitu heuristik ketersediaan, yang kedua heuristik resensiatif. Bias keputusan yaitu menjelaskan beberapa kemajuan terbaru dari studi akademis yang berkembang. Akuntansi mental. Akuntansi mental akunting mengacu pada cara konsumen mengkodekan, mengkategorikan, dan mengevaluasi hasil finansial dan pilihan secara resmi. Akuntansi mental adalah kecenderungan untuk mengkategorikan dana atau hitung nilai meskipun tidak ada basis logis untuk kategorisasi itu. Menentukan profil proses keputusan pembelian pelanggan. Pemasar mempelajari tahap-tahap dalam proses pembelian produk memiliki 3 metode, yaitu metode retrospektif, metode prospektif, dan metode preskriptif. Siklus aktivitas pelanggan atau skenario pelanggan. Pemasar dapat melakukan
membeli mobil. Membeli mobil misalnya mencakup seluruh kelompok kegiatan membeli mobil, membeli pembelian, membeli asuransi, membeli aksesoris, dan seterusnya. Gagasan pemasaran. Yang pertama, konsumen lebih memilih satu alternatif yang memiliki kompromi dalam kelompok pilihan tertentu yang dipertimbangkan. Yang kedua, pilihan yang dibuat konsumen mengaruhi perilaku selera mereka sendiri. Yang ketiga, konsumen yang lebih rentan terhadap perasaan, misal mungkin lebih ingin membeli produk yang diobrol hari ini dibandingkan menunggu obrol yang lebih baik atau barang yang harganya lebih tinggi. Yang catatan pemasaran. Yang pertama, melompat masuk mula, mengumpulkan informasi dan mencapai kesimpulan atau menyisihkan waktu beberapa menit untuk memikirkan akar masalah yang sedang Anda hadapi atau bagaimana Anda percaya bahwa keputusan seperti itu harus diambil. Yang kedua, menggunakan jalan pintas yang berpandangan pendek bergantung pada aturan pokok yang salah, seperti secara implisit mempercayai informasi yang paling tersedia atau berpaku terlalu banyak pada fakta yang menyenangkan. Terima kasih.